Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di situ, mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal kullu haditsin yaduru fil nafsi ma'fuun anhu. Ini perhatian baik-baik, ini pembahasan baru ini. Halaman 179. Apakah setiap ucapan yang muncul pada jiwa, baru bisikan jiwa, ucapan jiwa ya, belum ada keinginan, ingat-ingat. Terkadang orang kan diam gitu ada pembicaraan jiwanya. Besok rencananya gini, tapi belum ada keinginan, baru rencana. Bedakan ya, rencana sama keinginan lainnya. Rencana itu belum ada keinginan, baru merencanakan. Setelah merencanakan baru ada keinginan. Paham belum bedanya? Bedakan ini ya, Abdul Aziz ya. Merencanakan sesuatu mungkin sudah terencana dengan suara-suara yang ada di jiwa. Maksudnya dengan ucapan-ucapan dan jiwa, tapi untuk menginginkan itu kan setelahnya itu loh. Bedakan ya. Ayo kita lihat dulu. Nah, barakallahu fikum. Apakah setiap hadis, suatu ucapan yadur yang berputar fil nafs, berputar pada jiwa manusia, ma'fun anhu, diampuni langsung? Wa hal adzan, apakah sekarang don keinginan kuat, dugaan kuat, sangkaan kuat min hadis nafsi termasuk pembicaraan jiwa? Wa kaifa najma' baina haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih. Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni umatku pada perkara yang baru terucapkan pada jiwanya selama dia belum melakukannya atau belum berbicara dengannya. Jadi baru ada pembicaraan jiwa. Antum paham enggak sih pembicaraan jiwa itu? Paham enggak? Pembicaraan jiwa. Contohnya antum diam ini. Rencana itu, rencana. Rencana kan terkadang antum enggak ngomong tapi kan jiwa antum ngomong itu loh. Nah, itu loh. Paham enggak antum? Antum enggak tahu kan isi hati anda sekarang ngomong apa, teman. Nah, besok rencananya mau ini. Nah, itu rencana. Rencana itu belum munculkan keinginannya. Setelah rencana itu baru ada keinginan. Nah, keinginan ini nanti dihukumi. Paham belum? Paham belum ini? Rencananya kayaknya biasanya rencananya kayak cuacanya sangat mendukung ini kalau mencuri mangga misalkan. Baru rencana itu ya. Setelah itu benar-benar ada keinginan, wah, anak benar-benar mau ingin mencuri karena suasana mendukung. Nah, keinginan itu nanti baru dihukumi. Kalau teman bisikan-bisikan pembicaraan jiwa baru dihukumi. Paham maksudnya ya? Itu harus dipahami baik-baik ya, perbedaan-perbedaannya itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Nah, sekarang bedanya apa dengan don dan bagaimana cara mensinkronkan? Wa bayyana yang benar bayyana itu ya. Itu kan wa bayyana, benar tanpa tasydid yang benar itu. Wa bayyana qouli ta'ala, dan antara firman Allah Ta'ala, wa man yurid fihi bi ilhadin min dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan, keinginan berarti sudah ada apa? Sudah ada azm, keinginan. Dan barang siapa yang menginginkan di dalam tanah haram bi ilhadin, dengan suatu penyelewengan, kemaksiatan, bi dzulmin, dengan suatu kezaliman, nudzikhu, niscaya kami akan rasakan dia min adzabin alim, dengan adab yang pedih. Nah, katanya kalau belum diperbuat, belum dilakukan enggak dihukum. Ini dihukum. Kita katakan keinginan sudah. Masuknya keinginan, yurid, iradah. Beda enggak iradah dengan bisikan jiwa tadi itu? Beda enggak, Isa? Beda enggak? Beda. Antum kan contohnya ada rencana. Rencana ngapain? Rencananya besok mau ini, mau itu, mau renang atau mau kemana, itu rencana. Tapi keinginannya belum ada. Baru rencana, direncanakan. Setelah rencana tuntas, clear, wah, berarti ingin besok jam sekian. Keinginan dan muncul itu loh ya. Nah, ini kalau ini lain. Cara mensinkronkan lain kan. Kalau yang pertama itu baru bisikan jiwa, pembicaraan jiwa. Yang kedua ini yurid, iradah. Sudah masuk dalam keinginan ini. Paham belum? Kalau sudah masuk dalam keinginan, kalau keinginan jelek, walaupun dia tidak melakukannya,
Tapi kalau melakukannya karena Allah, kalau melakukannya karena sadar itu adalah haram, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena nggak ada kesempatan, karena nggak ada fasilitas, maka dia berdosa. Karena sudah masuk dalam keinginan. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah? Sudah masuk dalam keinginan lainnya, keinginan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Al-ijabah jawabannya, wa haditsun nafsi la yashtamil ala hammin. Katakan ini. Bisikan jiwa, pembicaraan jiwa itu tidak mencakup ala hammin. Hamman apa sih ham itu? Keinginan kuat. Wala ala azimatin, dan juga tidak mencakup atas azimah, keinginan yang sangat kuat. Ham itu keinginan yang kuat, azimah itu sangat kuat sekali. Wa innama yuhaddits nafsahu, hanya saja perbedaannya dia itu apa? Mengajak bicara dirinya. Hal yaf'al aw la yaf'al, dia mengajak bicara dirinya, besok melakukan atau tidak, mengajak bicara dirinya, bukan orang lain yang ada bicara. Besok melakukan atau enggak ya? Ngajak bicara dirinya. Lakin lam yuhim, tapi dia apa? Belum ada keinginan kuat untuk melakukannya, baru mengajak bicara dirinya. Fahadha ma'fuun anhu, sepertinya diampuni. Karena belum ada keinginannya, diampuni, baru mengajak bicara dirinya. Li'anna syaitana daiman yulqi fi qalbil insan ma yuhaddits bihi nafsah. Karena setan itu senantiasa terus-menerus yulqi, yaitu mencurahkan atau melemparkan pada hati manusia sesuatu yang jiwa itu berbicara dengannya. Paham belum? Setan senantiasa melemparkan, menancapkan pada hati manusia ma yuhaddits bihi nafsah, sesuatu yang jiwa itu bicara sendiri. Paham ya? Bicara sendiri. Paham maksudnya? Ayo. Kita lihat, mimma yu'addu tamatan kubra, yang bisa dianggap itu termasuk bencana yang besar. Taman bencana yang besar. Wa riddatan 'anil Islam, bahkan terkadang bisa menghantarkan kemurtadan dari agama Islam. Walau annahu ukhidha bihil insan lakana fi dzalika taklifun ma la yutaq. Kalau gara-gara pembicaraan jiwa sudah dihukum, paham belum? Kalau seandainya manusia itu dihukum disebabkan karena pembicaraan jiwa tadi, niscaya niscaya seperti itu pembebanan yang tidak dimampui. Karena setiap orang mesti punya itu pembicaraan jiwa itu. Faham antum Ihsan? Antum punya pembicaraan jiwa, punya enggak antum? Punya enggak? Punya kan? Punya. Mesti orang ada pembicaraan jiwa, antum punya enggak antum? Punya. Nah, itu kalau baru pembicaraan jiwa sudah dihukum, berarti membebankan enggak itu? Membebankan sesuatu yang tidak bisa dimampui, karena untuk menghilangkan itu sulit. Paham ya? Susah untuk menghilangkan menghilangkan bisikan atau pembicaraan jiwa tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Wa amal ham, adapun ham, keinginan kuat, fa innahu martabatun fawqal tahdits, masyaallah. Maka keinginan yang kuat tersebut adalah suatu tingkatan yang di atas tahdits, di atas pembicaraan jiwa, di atasnya. Berarti lebih kuat istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yakni yuhaddits an-nafs summa yahim wa ya'zim, ya kan? Maksudnya apa? Pertama kali mengajak bicara dulu jiwa, setelah itu baru keinginan dan menginginkan yang kuat. Ya enggak? Merencanakan dulu, setelah itu baru ingin. Paham belum ini Abdullah? Jadi merencanakan dulu, setelah itu baru keinginan. Paham maksudnya nih? Ayo. Perhatikan situ ya. Nah, barakallahu fiikum, kata beliau, yakni yuhaddits an-nafs summa yuhim wa ya'zim, yaitu mengajak bicara dirinya, kemudian muncullah keinginan dan keinginan yang kuat. Fa hadza huwa alladhi yu'aqab alaihi, inilah yang dihukum. Yang dikasih hukuman yang yang ada keinginan kuatan itu. Kalau cuman pembicaraan jiwa belum dihukum. Paham Husain? Ya, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, kata beliau, malam yatruk al-muharram alladhi hamma bihi lillah. Dia akan dihukum selama Selama dia tidak meninggalkan perkara haram yang yang dia menginginkan dengannya karena Allah taala. Jadi orang ketika meninggalkan keinginan itu ada dua kemungkinan. Meninggalkan keinginan jelek karena Allah, meninggalkan keinginan jelek karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas. Paham belum? Awal mulanya dia berkeinginan mencuri. Akhirnya sadar, mencuri itu haram, termasuk dosa besar. Ana khawatir, takut kalau seandainya dapat hukuman siksaan. Akhirnya dia sadar meninggalkan pencurian. Itu dapat pahala enggak tuh?
Dapat pahala karena meninggalkan karena siapa? Karena Allah Taala. Nah, yang kedua, orang awal mulanya mau mencuri. Wah, anak enggak jadi mencuri lah. Kenapa? Enggak ada fasilitasnya, tangganya enggak ada, banyak orang di situ, ramai sekali orangnya. Akhirnya dia enggak jadi mencuri, meninggalkan pencurian. Tapi bukan karena Allah, tapi karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas itu. Belum, enggak ada kesempatan di situ. Paham maksudnya? Itu berarti dia dapat dosa. Paham maksudnya ya? Jadi ketika orang meninggalkan kemaksiatan itu enggak langsung dapat pahala, enggak lihat dulu dia meninggalkan kenapa. Paham maksudnya ya? Kita lihat lagi. Kata beliau, fa inna tarkal muharram alladhi hamma bihi lillah, fa inna Allah Ta'ala yaktubu hasanatan kamilah masyaallah. Dikarenakan meninggalkan perkara yang haramkan, ya, dikarenakan meninggalkan perkara yang haramkan yang dia sudah berkeinginan dengannya karena Allah ini. Meninggalkannya karena siapa? Karena Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menulis bagi dia apa? Hasanatan kamilah. Menulis kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Li'annahu tarakaha ay al-ma'siyah allati hamma biha khaufan min Allah azza wa jalla wa ikhlasan lah masyaallah. Kenapa kau dapat pahala? Kenapa dicatat kebaikan sempurna? Dikarenakan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut yang dia berkeinginan untuk melakukannya khaufan, dalam rangka takut minallah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ikhlasan lah, dan ikhlas kepadanya. Paham soal ini? Isa, paham? Jadi orang ketika meninggalkan suatu kemaksiatan itu ada berapa kemungkinan, San? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dicatat suatu kebaikan yang sempurna kalau dia meniatkan ketika meninggalkan karena siapa? Allah Ta'ala. Yang kedua, justru dia dicatat dosa kalau dia meninggalkan karena tidak ada kesempatan atau karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas. Mahum soal ini? Alhamdulillah mahum? Perlu diperhatikan baik-baik. Wa amma qaulu ta'ala fil Masjidil Haram. Adapun firman Allah Ta'ala mengenai Masjidil Haram, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang berkeinginan di dalam tanah haram bi ilhadin, dengan suatu penyelewengan atau pengingkaran, bi dzulmin, dengan suatu kezaliman, membikin keonaran, keributan, kezaliman, kekufuran di situ, nudzikhu min adzabin alim, niscaya kami akan rasakan dia dengan adab yang pedih. Paham belum ini? Nah, ini berarti keinginan masuknya dalam keinginan. Mafhum Husain? Ayo, sudah masuk dalam keinginan ini. Fal makna man barakallahu fikum yuhim bihi hamman jaziman. Makna di sini adalah orang yang apa? Orang yang berkeinginan kuat dengan keinginan pasti. Makrunan bil ilhad, yang diiringi dengan ilhad, itu pengingkaran dan kekufuran di situ. Membuat kekufuran, barakallahu fikum, seperti itu. Ay hamad ma'siyatan wadihatan bayyinatin, yaitu berkeinginan dengan suatu kemaksiatan yang jelas gamblang. Mahum salahnya, Bang? Jadi orang ini sudah berkeinginan kuat, ingin melakukan kekufuran, kemaksiatan di tanah haram. Paham ya? Barakallahu fikum, yang seperti itu perlu dibedakan dengan yang pertama. Barakallahu fikum. Ayo, kita lihat sini. Fa inna Allah Ta'ala yudhikuhu min adzabin alim. Maka yang seperti ini keadaannya, keinginan kuat berbuat kemaksiatan yang jelas nampak tadi itu, Allah Ta'ala akan merasakan dia dengan azab yang pedih. Fa yajibu an na'rif, perhatikan ini, maka wajib untuk kita mengetahui al-farqa, perbedaan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqanan, pembeda. Pembeda antara al-haq dan al-batil, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Wa samallahu al-Qur'an furqanan. Sekarang Al-Qur'an di sini namanya Al-Furqan. Dinamakan Furqan kenapa? Li'annahu yufarriq bainal umur. Dikarenakan dia bisa membedakan antara perkara-perkara yang ada. Ayo, barakallahu fikum, kita lanjutkan tadi. Jadi kesimpulannya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala merintahkan kita untuk menjadikan Al-Qur'an itu pembeda. Pembeda antara al-haq dan al-batil. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari pun juga ada perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti tadi itu, bisikan jiwa, ucapan jiwa itu lain dengan keinginan. Sehingga
kalau hanya bisikan jiwa, ucapan jiwa itu belum bisa dihukumi. Karena apa? Karena belum muncul keinginan atau iradah. Tapi kalau sudah iradah, dah ham, ada keinginan walaupun dia belum melakukannya, maka baru dihukumi nanti. Paham ya? Seperti tadi itu. Ada bisikan jiwa, pembicaraan jiwa, besok rencananya ingin mencuri. Baru pembicaraan jiwa ini ya, baru rencana. Tapi belum ada keinginan, baru merencanakan suatu rencana, ajakan bisikan jiwa. Paham ya? Nah, pembicaraan jiwa itu intinya. Itu belum dihukumi dia. Tapi kalau sudah ada keinginan, wah besok aku ingin mencuri misalkan. Ada keinginan ingin mencuri misalkan. Nah, itu nanti baru dihukumi. Kalau dia jadi mencuri, dihukumi dia berdosa. Kalau enggak jadi mencuri, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Kalau dia tidak jadi mencuri itu karena Allah Ta'ala, ini haram, ini perbuatan dosa besar, dapat pahala. Dicatat apa tadi? Catat kebaikan sempurna. Kalau dia meninggalkan pencurian itu karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas, maka dia berdosa di situ. Karena sudah ada keinginan jelek dan juga apa? Meninggalkannya karena apa? Karena enggak ada sarana, enggak ada fasilitas tadi itu. Faham soalnya bedanya ya? Kita lanjutkan lagi. Wasammallahu al-Qur'ana furqanan. Allah Ta'ala menamakan Al-Qur'an itu furqan li'annahu yufarriq bainal umur. Dikarenakan Al-Qur'an itu bisa membedakan antara perkara-perkara yang ada. Bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan al-batil. Wa bainan nafi' wad dar, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Wa bainal mu'min wal kafir, antara orang mukmin dan orang kafir. Wa baina haqqillah wa haqqil ibad, antara hak hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Antara hak hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik mimma takunu bihil furuq. Dan selain itu yang di dalamnya ada perbedaan-perbedaan, maka Al-Qur'an Al-Karim dinamakan furqanan karena ada makna apa? Membedakan, pembeda antara al-haq dan al-batil dan juga yang semisalnya. Mahum soal ini Abdullah? Mahum? Nah, jadi keinginan jiwa, iradatun nafas, keinginan jiwa itu lain dengan apa? Hadits nafsi, lain dengan pembicaraan jiwa. Karena pembicaraan jiwa itu baru pembicaraan, baru seakan-akan kayak rencana gitu. Paham ya? Ya memang agak mirip sebenarnya, cuman belum ada keinginan yang kuat yang dia itu akan apa melakukannya itu. Direncanakan dulu, dirancang dulu, ada pembicaraan jiwa dulu, setelah itu baru ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Nah, keinginan ini yang dihukumi nanti. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Mas'alatun permasalahan. Qulna, kita katakan, inna hadits nafsi ma'fuun anhu, famal hukm law kana fis shalah fa haddatsa nafsahu an yakhruj minas shalah. Penting ini. Permasalahan, jika kita katakan sesungguhnya pembicaraan jiwa itu diampuni. Terus apa hukumnya sekarang kalau dalam sholat jiwa itu, nah barakallahu fikum, dia mengajak bicara jiwanya untuk keluar dari sholat. Keluar aja lah. Ada pembicaraan seperti itu, mengajak jiwanya keluar dari sholatnya. Sudah batal atau belum menurut? Paham ya? Dia ke sholat, Allahu Akbar. Ada rencana ngajak bicara jiwanya, otomatis ngajaknya kan nggak pakai suara juga. Keluar yuk. Nggak ngomong gitu. Ya cuma semuanya di dalam sini semuanya. Rencana ngajak untuk keluar jiwanya untuk sholat, tapi belum keluar. Nah, sholatnya sah atau enggak? Penting juga nih kan. Kadang gitu kan. Keluar enggak nih ya? Keluar enggak nih ya? Ada suara mobil baru siapa ya kira-kira ya? Keluar enggak ya? Nah, tapi kan enggak tersuarakan. Cuman baru ajakan jiwa. Nah, sudah batal sholatnya atau belum itu loh? Itu pembahasannya. Kita lihat. Alla takuna hadhihi niyyah. Alla takuna hadhihi niyyah qat'un lis-shalatil fatabtul. Artinya apa? Bukankah niat ini sudah memutuskan sholat kemudian batalkan? Al-ijabah, jawabannya idza hamma an yakhruj minas shalah. Kalau dia berkeinginan kuat untuk keluar dari sholatnya, baru berkeinginan kuat ini ya, untuk keluar dari sholatnya, walam yakhruj, tapi belum keluar. Alhamdulillah, berkeinginan kuat untuk keluar dari sholatnya tapi belum keluar. Fala tabtul sholatuh, enggak batal sholatnya. Paham ya? Paham belum? Abdullah. Enggak batal sholatnya karena baru berkeinginan kuat untuk apa? Keluar tapi belum keluar. Bi khilafi ma law nawa. Beda sekarang. Berbeda halnya kalau seandainya dia meniatkan qat'aha, meniatkan untuk memutuskan salatnya walam yataraddad, enggak ada keraguan lagi. Niat sudah niat pokoknya keluar ini.
Dan niatan, pokoknya keluar dari salatnya. Niatnya dan niatan. Tapi enggak keluar gitu loh. Paham belum bedanya? Kalau yang pertama itu enggak ada niatan, baru pembicaraan jiwa. Kalau yang kedua ada niatan keluar pokoknya. Tapi enggak keluar. Fa innaha tabtul, maka itu yang batalkan salat. Karena sudah ada keinginan untuk keluar, walaupun dia enggak keluar. Kalau yang pertama ada keinginan belum, Isa? Yang pertama ada keinginan belum? Belum, enggak ada niatan. Dia hanya ajakan bicara. Paham ya? Mengajak bicara jiwanya. Keluar enggak nih ya? Wah, enggak keluar aja lah. Tapi ketika ngajak bicara itu bukan dengan suara antum, dengan sesuatu yang ada di dalam sini. Paham ya? Paham maksudnya? Apa istilahnya Ustaz ya? Gitu, bisikan jiwa lah, pembicaraan jiwa gitu ya. Nah, seperti itu. Mahfuz insyaallah Husain? Ayo, kalau yang kedua ada niatan mau keluar dari salatnya tapi enggak keluar, batal salatnya. Walau arada an yuhdits fi shalah walakinahu lam yuhdits fa innaha la tabtul nih. Kalau seandainya dia ingin batal dalam salatnya, ini ada sesuatu yang mau keluar nih kayaknya. Kalau enggak kentut, air kencing ini. Padahal dia batal enggak salatnya kira-kira? Alhamdulillah. Kalau enggak keluar, enggak batal gitu loh. Baru ada semacam apa ya istilahnya? Nah, kalau ingin berhadas tapi enggak jadi berhadas itu loh. Ya enggak batal kan sampai dia berhadas baru dia batal. Paham belum ini? Ayo, na'am. Ini bedanya perlu diperhatikan baik-baik ya. Haditsun nafsi, pembicaraan jiwa lain dengan iradatun nafsi, yaitu keinginan jiwa. Karena kalau keinginan jiwa sudah masuk dalam niat. Paham ya? Itulah yang nanti dipatokin jadikan hukuman atau ada hukuman di situ barakallahu fikum. Kesimpulannya sudah kita lewati itu ya. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wal amru lil fawri fa badiriz zaman illa idza dalla dalilun fasma'an. Sekarang berkaitan masalah fi'il amr. Perbuatan yang muncul karena perintah. Nah, perintah itu ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya itu langsung dikerjakan atau boleh ditunda, itu loh pembahasannya. Paham maksudnya ya? Kan kadang kan kita dengar perintah. Paham ya? Perintah itu boleh ditunda atau langsung dikerjakan, namanya faur. Faur itu kerjakan langsung. Paham ya? Kalau tarahi itu tinggal waktu yang boleh antum barakallahu fikum tidak ngerjakan langsung. Nah, sekarang pembahasannya itu. Pembahasannya apa? Sudah kita lewati dulu kan? Al-asl fil amr hal yadullu al faur aw la. Hukum asal perintah itu menunjukkan faur dikerjakan langsung ataukah boleh ditunda. Itu pembahasan kita sekarang ini. Mahfum Abdullah? Perintah-perintah yang ada dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah itu menunjukkan harus dikerjakan langsung atau boleh tunda, itu pembahasannya. Paham ya? Itu yang akan kita bahas sekarang ini. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wal amru lil fawri fa badiriz zaman illa idza dalla dalilun fasma'an. Perintah itu untuk dikerjakan langsung, maka bersegeralah mengerjakan, maka bersegeralah apa? Untuk apa? Mengejar waktu tersebut. Kecuali apa boleh ditunjuk oleh dalil, maka dengarkan baik-baik. Berarti kalau ada dalil yang menunjukkan boleh ditarahi, boleh dikerjakan pada waktu yang akan datang dalam artian ditunda, itu enggak masalah. Tapi kalau enggak ada dalil, kembali ke hukum asal langsung dikerjakan. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu wal amru lil fawri al-fawr huwa al-mubadarah bisyai'in. Al-fawr al-mubadarah, segera, bersegera dengan sesuatu. Bersegera dengan sesuatu namanya apa? Faur, dikerjakan langsung gitu loh. Paham ya? Segera dikerjakan. Perintah untuk salat 5 waktu ya segera dikerjakan. Paham maksudnya ya? Nah, perintah untuk mengqadha puasa Ramadan, nah itu nanti ada dalilnya. Itu nanti bukan lil faur tapi boleh tunda sampai Sya'ban akan datang pun enggak masalah. Paham belum? Kan disebutkan tadi kalau ada dalilnya baru maknanya memberikan makna yang lain kalau ada dalilnya. Paham ya? Tapi kalau enggak ada dalilnya, kembali ke hukum asal apa? Al-asl fil amr lil faur. Hukum asalnya perintah itu lil faur, untuk segera dikerjakan, bukan ditunda. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Yakni anna amrullah wa rasulah, anna amrullahi wa rasulih yajibu an yuf'al 'alal fauri in kana wajiban. Maksudnya perintah Allah dan Rasulnya itu wajib dikerjakan secara langsung, segera dikerjakan jika itu perkara yang wajib. Paham ya? Jika itu perkara yang wajib. Min hinin an yujad sababul wujub. Mulai dari saat apa? Mulai dari waktu dijumpai sebab wajibnya itu langsung dikerjakan. Contohnya apa? Wajibnya sholat zuhur kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Di saat itulah antum diwajibkan untuk sholat itu loh. Enggak boleh antum tunda waktu zuhur, ditunda
jam 4 sore asar itu misalkan. Kecuali ada udzur syar'i, itu pun masuk dalam kategori apa? Rukhsah safar misalkan. Jamak takdim jamak ta'khir lain lagi urusannya ya. Kita kembali ke hukum asal dulu. Kembali ke hukum asal, selama mulai dari waktu yang dijumpai sebab untuk wajib dikerjakan, saat itu wajib dia mengerjakannya. Enggak boleh tunda-tunda lagi. Paham maksudnya nih, Abdullah? Nafhum? Ayo kita lihat sini. Wa kana qadiran 'ala dzalik, dan saat itu dia mampu untuk mengerjakannya. Paham ya? Ini kalau perintahnya wajib, maka segera dikerjakan tanpa ditunda-tunda dalam keadaan dia mampu. Wa yustahabbu an yuf'al 'alal fawr idza kana mustahabban. Dan juga disunnahkan untuk mengerjakan secara langsung segera kalau itu perkara sunnah. Kalau itu perkara sunnah. Jangan ditunda-tunda. Taruhlah 2 rakaat sebelum subuh misalkan. Wah, tak tunda nanti ajalah jam 8 pagi salatnya misalkan. Gantinya 8 pagi. Ya enggak diperbolehkan. Karena apa? Karena perkaranya apa perkaranya? Kalau perkaranya itu adalah perkara sunnah dan dia bisa kerjakan saat itu mampu, ya kerjakan langsung itu loh, enggak usah tunda-tunda itu ya. Kecuali ada apa kemarin? Ada udzur, taruhlah dia mungkin enggak sempat. Nah, barakallahu fikum, mengerjakan sebelum subuh boleh diganti setelah subuh. Paham ya? Nah, walaupun larangannya kan kita kelewati kan, larangan salat setelah subuh atau setelah asar itu kan larangan yang sifatnya apa? Bisa ditambal dengan salat yang dikenal dengan salat dawatul asbab. Paham maksudnya itu kalau ada salatnya ada sebabnya enggak masalah gitu loh. Tapi kalau enggak ada sebabnya enggak boleh menyengaja salat sunnah. Wah, mau salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah biar dapat pahala, biar banyak pahalanya setelah subuh misalnya, enggak boleh kalau enggak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya diperbolehkan. Taruhlah antum 2 rakaat sebelum subuh terlambat, diganti setelah subuh enggak masalah. Karena masuk dalam dawatul asbab. Seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Wa dzalika li anna al-wajib la budda min fi'lih. Yang demikian itu dikarenakan perkara wajib itu harus dikerjakan. Wa amal mustahab falil insan an yada'ahu. Adapun perkara sunnah maka boleh bagi orang itu meninggalkannya. Cuman afdalnya dikerjakan. Perkara sunnah itu makruh afdalnya ditinggalkan. Kalaupun dia ngerjakan enggak berdosa. Sunnah afdalnya dikerjakan. Kalaupun dia makruh afdalnya apa ditinggalkan. Kalaupun dia mengerjakan dia apa? Tidak berdosa. Paham ya? Kalau perkara sunnah afdalnya dikerjakan, kalaupun dia meninggalkan tidak berdosa. Paham ya? Jadi masuknya adalah afdaliyah. Masuk dalam perkara afdaliyah. Naam. Wa hadhil mas'alatu 'ani hal amr lil fawr aw litarahi. Penting ini. Permasalahan ini maksudnya adalah apakah perintah itu lil fawr untuk dikerjakan langsung tanpa ditunda, aw litarahi atau boleh ditunda? Ayo, kata beliau tangqasimu ila tsata aqsam, terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 macam. Hukum asal perintah itu dikerjakan langsung tanpa ditunda atau boleh ditunda, terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal pertama, madallad dalilu ala annahu lil fawr, fa hadza la iskal fihi annahu yajibu al fawr. Yang pertama, selama ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut lil fawr harus dikerjakan langsung tanpa ditunda, maka enggak ada iskal lagi. Enggak ada iskal lagi bahwasanya wajib bagi dia untuk mengerjakan secara langsung. Paham ya? Seperti salat 5 waktu. Datang waktu wajib salat, saat itu dia salat. Maksudnya bagaimana diwajibkan untuk dia untuk salat, enggak boleh tunda. Paham ya? Enggak boleh tunda di waktu yang lain. Mahum insyaallah Abdullah? Ayo na'am. Kita lihat sini, contoh yang lain zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya, paham ya? Maka saat itu dia wajib apa? Zakat. Paham ya? Kan termasuk sebab syarat daripada sahnya zakat atau diwajibkan zakat karena nisab. Penyempurnanya haul, setahun penuh. Dia mengumpulkan harta, ditimbun, disimpan, simpanan selain harta yang dia makan. Barakallahu fikum, kalau sudah setahun kok ternyata dinilai kok mencapai nisabnya, sudah kita lewati nisabnya ya. Maka dia mengeluarkan zakat, di situ wajib mengeluarkan. Enggak boleh ditunda-tunda lagi. Paham ya? Karena sudah ada sebabnya. Mahfum Hasan? Mahfum insyaallah? Enggak boleh ditunda-tunda lagi di situ karena apa? Nisabnya sudah ada. Nisabnya sudah ada. Nisabnya berapa kemarin Ibrahim? Kalau ukuran emas berapa? 20 dinar. 20 dinar itu senilai dengan berapa gram hantalah? Ayo. Ayo, jangan ngantuk gimana? Jangan ngantuk, ini sekarang enggak ada ngantuk-ngantukan di sini ya. Ayo, antum berapa? 20 dinar senilai dengan berapa Abdul Aziz? 85 gram emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Itu berarti wajib zakat mengeluarkan 2,5%-nya, mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau ukuran perak berapa Isa?
Berapa dirham? Berapa? 200 dirham. Paham ya? 200 dirham senilai dengan berapa gram kemarin? Abdullah? Berapa? 595 gram perak murni. 595 gram perak murni mengeluarkan juga 2,5%-nya. Tapi Syekh Muhammad bin Hizam dan juga masyayikh yang lainnya menguatkan patokan ukuran yang paling bagus dan juga mendekati kebenaran dengan perak. Karena lebih mendekati apa? Segera sampai kepada fuqara masakin. Mereka membutuhkan itu loh. Kalau ukuran emas lama, emas mahal. Paham ya? Kalau perak kan bisa dikatakan lebih murah gitu ya, sehingga cepat mencapai nisabnya dan cepat sampai kepada tangannya orang fuqara dan masakin. Na'am barakallahu fikum. Sebagian mereka mengglobalkan kalau masih bingung menghitung dengan 2,5%. Jadi harta total tadi itu harta simpanannya dibagi 40. Paham ya? Hasilnya itu yang akan dizakatkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus dikerjakan saat itu, maka dikerjakan, enggak boleh tunda lagi. Yang kedua, as-tsani madall dalil ala annahu laysa al-fawr. Yang kedua, yaitu apa? Barakallahu fikum, perintah yang ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut laysa al-fawr, tidak dikerjakan secara langsung. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi dalilnya apa? Menunjukkan dikerjakan langsung, enggak boleh tunda. Yang kedua sekarang menunjukkan apa? Perintah tersebut tidak dikerjakan secara langsung dan boleh tunda. Kita lihat, fa hadza aidan la iskala fihi annahu laysa lil fawr. Kalau seperti ini keadaannya berarti apa? Bukan untuk dikerjakan secara langsung. Paham ya? Barakallahu fikum, ya Fadil. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya tidak dikerjakan secara langsung karena dalilnya menunjukkan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Tidak dikerjakan secara langsung. Wa annahu ala tarahi. Berarti apa? Kembali kepada barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya bahwasanya perintah tersebut ala tarahi, boleh ditunda. Untuk dikerjakan boleh ditunda. Contohnya nanti akan sebutkan nanti contohnya. As-salis yang ketiga, al-amrul mutlaq. Nah, sekarang kalau perintahnya mutlak. Perintahnya mutlak, barakallahu fikum, itu perintahnya, kalau perintahnya mutlak, kalau perintahnya mutlak bagaimana? Enggak ada yang menunjukkan langsung dikerjakan. Enggak ada yang menunjukkan boleh ditunda, bagaimana? Mutlak itu ya, ingat-ingat. Wa huwa ma lam yadul ad-dalil ala annahu lil fawr aw litarahi. Yaitu perintah yang tidak ada dalil yang menunjukkan untuk dikerjakan langsung dan tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Boleh tunda. Barakallahu fikum, seperti itu. Bagaimana? Wa huwa alladhi yuridu an-nadhim. Inilah yang diinginkan oleh an-nadhim, pemilik pantun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi perintahnya mutlak. Perintahnya mutlak, tidak menunjukkan apa? Dikerjakan langsung dan juga apa? Tidak menunjukkan boleh ditunda. Bagaimana kalau seperti itu? Wa hal yakunul fawr aw la? Apakah itu menunjukkan dikerjakan langsung atau tidak? Hadza mawdi'u khilafin bainal ulama. Inilah tempat para ulama berbeda pendapat, silang pendapat dalam masalah ini. Kalau enggak ada qarinah, enggak ada tanda, enggak ada dalil yang menunjukkan lil fawr atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kedua jelas ya. Pertama, kalau ada dalil menunjukkan fawr, segera kerjakan. Yang kedua, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan lil fawr, bahkan dalil menunjukkan tarahi, maka tarahi, boleh tunda. Yang ketiga, enggak ada dalil yang menunjukkan fawr atau tarahi. Perintah yang sifatnya mutlak, para ulama silang pendapat. Kita lihat. Misalnya awal, contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama yang sepakat tadi itu, yang menunjukkan apa? Menunjukkan lil fawr. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa Ramadan. Idza ra'aitumuh ya'ni al-hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka puasalah kalian. Ditunda atau langsung puasa? Langsung puasa. Antum nunda ya enggak benar. Paham ya? Saat itu antum harus puasa. Karena apa? Lil fawr di sini. Fa'adal amru 'alal fawri bin nas wal ijma'. Maka perintah di sini lil fawr, dikerjakan langsung dengan dalil secara nas dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Bin nas li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa'a a'rabiyyun faqal. Dengan nas dalil langsung dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang badui kepada beliau, seorang badui, faqala innahu ra'al hilal. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya dia melihat hilal. Fasa'alahu, kemudian barakallahu fikum, ditanya badui tadi ditanya, ayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apakah dia bersaksi
la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah? Qala na'am. Kemudian jawab iya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adzina fin nas an yasumu ghadan. Langsung Rasulullah merintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya besok puasa. Agar mereka semuanya besok puasa. Berarti langsung kan gitu loh, enggak nunda-nunda. Paham belum? Nah, karena apa? Karena sudah ada yang melihat Bilal tadi itu. Nah, contoh yang kedua sekarang. Wa misalus tsani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini maksudnya bagaimana? Contoh yang menunjukkan bukan faur tapi tarahi. Paham ya? Boleh ditunda, boleh diakhirkan misalkan. Qaulullah Ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, wa hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Mafhum ihsan? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Salat 5 waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta salat apa, Abdullah? Salat asar. Di sini tentunya ada makna tersendiri kenapa dibedakan padahal salat 5 waktu sudah ada masuk salat asar. Karena banyak orang yang lalai di waktu salat asar itu. Mungkin pekerjaannya atau perkara dunia sehingga kadang mereka menunda salatnya, bahkan enggak salat, lemburan katanya kerjaannya ya. Kerjanya lemburan akhirnya tunda salatnya, enggak salat akhirnya ujung-ujungnya banyak sekali. Syahidnya di sini hafidhu, perintah. Jagalah oleh kalian. Ewa. Wa warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Waqtu dhuhri idza zalatis syams." Waktu salat zuhur itu ketika matahari tergelincir. Wa kana dhillur rajuli na'am katulih. Yang mana keadaan tersebut adalah apa? Bayangan seorang itu seperti apa? Seperti panjangnya. Seperti tingginya orang tersebut. Paham ya? Nah, itu barakallahu fikum waktu apa? Waktu zuhur. Kan sudah kita lewati waktu zuhur ketika matahari tergelincir, otomatis matahari ke arah mana? Ke arah barat, bayangan ke timur. Paham ya? Bayangan ke timur. Nah, ketika ada benda yang berdiri di situ, itu kan bayangan mulai apa? Mulai ke timur. Nah, itu zawal namanya. Nanti kalau misalnya waktu salat asar, jadi waktu zuhur yang paling terakhir, itu nanti ketika apa? Bayangan tersebut setinggi benda yang berdiri tadi itu. Kalau misalnya benda 1 meter, bayangannya 1 meter. Paham ya? Nah, itu pun barakallahu fikum tanpa diukur dengan itu bayangan ketika zawal yang ada tadi itu. Paham ya? Jadi globalnya seperti itu. Wa waktu isya, dan waktu isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu isya itu ternyata boleh tunda. Boleh diakhirkan itu ya sampai pertengahan malam. Ya kurang lebih jam 12 malam lah. Jam 12 malam itu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ini? Katanya perintah itu menunjukkan faur, tapi kok buktinya ada hadis yang menunjukkan waktu isya sampai pertengahan malam. Berarti boleh. Kita lihat, fa hadza dalil ala annahu litarahi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya apa? Dalil menunjukkan bahwasanya perintahnya litarahi, boleh ditunda. Boleh diakhirkan maksudnya ya. Wa anna lahu an yusalliya fi awal waqt wa fi wastih wa fi akhirih. Bahwasanya boleh bagi dia salat isya di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu. Paham ya? Karena ada dalil menunjukkan. Wa illa, kalau kita perhatikan baik-baik yang ayat tadi, hafidhu, perintah sudah. Al asal fil amr yadullu al wujub, faur. Kalau enggak ada qarina, ternyata ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat isya boleh diakhirkan. Berarti kembali kepada tarahi. Paham maksudnya ini Isa? Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Ihsan? Ewa. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita tutup contoh yang kedua ini. Wa min ats-tsani aidan, contoh yang kedua juga, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya boleh dia enggak puasa, menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, menggantikan di hari-hari yang lain itu kapan itu loh? Apakah langsung setelah Ramadan selesai Syawal menggantikan langsung, atau ditunda Sya'ban yang akan datang? Boleh. Kita lihat. Yakni fa'alaihi iddah, maka wajib bagi dia untuk menggantikan hari-hari yang dia tinggalkan. Lakin akan tapi dalil ala anna qada' ar-Ramadan laisa 'alal fawr. Nah, perhatikan kitabnya itu ya. Nah, barakallahu fikum, akan tapi datang dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Mengqada' puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi itu tidak secara langsung dikerjakan. Ada dalil seperti itu. Boleh ditunda maksudnya, boleh diakhirkan. Wa annahu 'ala tarahi, dan bahwasanya mengqada atau menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan tersebut 'ala tarahi. Dalam artian apa? Di atas penundaan, ditunda, diakhirkan. Ada tenggang waktu yang barakallahu fikum membatasi atau
Nah, barakallahu fikum, jadikan apa? Jadikan tidak langsung untuk mengerjakannya. Illa kecuali an yabqa min Sya'ban biqadri ma alai. Kecuali kalau tinggal tersisa di bulan Sya'ban sesuai dengan kadar hutang dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau taruhlah gini. Dia hutangnya 10 hari. Ini masuk Sya'ban ini, sudah mau dekat Ramadan. Sudah tanggal 20 Sya'ban. Saat itu pula dia wajib harus dia faur. Karena tinggal 10 hari lagi. Ya enggak? Enggak boleh tunda lagi. Kalau dia tunda enggak dapat nanti. Hutangnya 10 kali. Paham ya? 10 hari dia enggak puasa Ramadan. Dia tunda sampai Sya'ban. Sya'ban kan bulan setelahnya Ramadan kan? Tanggal 20 Sya'ban itu loh. Tinggal berapa hari? 10 hari kurang lebihnya ya. Nah, saat itu faur dia. Itu maksudnya. Tapi kalau sebelumnya faur atau tarawih sebelumnya? Tarawih sampai Sya'ban tadi itu. Tapi kalau udah Sya'ban tersebut sudah mendekati barakallahu fikum, hari-harinya sudah sejumlah dengan hari dia hutang puasa Ramadan, saat itu segera. Paham ya? Enggak boleh tunda lagi. Fahina idzin yajibu alaihi shaum, maka pada waktu itu pula dia wajib puasa. Wa qad sabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tu'akhir al-qada ila an yabqa 'ala Ramadan ats-tsani biqadri ayyamiha, masyaallah. Dan sungguh telah datang dalil dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya dahulu beliau menunda, dahulu beliau mengakhirkan, menunda membayar puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum, sampai kapan? Sampai tinggal tersisa barakallahu fikum Ramadan yang kedua dengan apa? Dengan kadar hari-hari yang dia tinggalkan. Maksudnya Sya'ban. Walam yungkir 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengingkarinya, mimma yadullu 'ala jawaz. Ini menunjukkan diperbolehkan. Jadi kalau antum hutang puasa Ramadan boleh ditunda bayarnya sampai kapan? Sya'ban. Tapi upayakan tidak mendekati ya. Kalau mendekati dan jumlah hutangnya itu sudah barakallahu fikum sama dengan hari Sya'ban mendekati Ramadan tersebut, saat itu wajib dia untuk mengerjakan faur. Tidak boleh tunda lagi. Barakallahu fikum. Karena sambungannya itu bahwa contoh yang ketiga sambungannya ya, afan ya. Wa misalul salis, contoh yang ketiga, kafaratul yamin. Contoh yang ketiga kafaratul yamin. Dibalik belum itu? Barakallahu fikum, contoh yang ketiga kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa saja, Bang? Telinganya, Bang? Bebaskan budak kalau mampu. Memberi makan orang miskin sampai kenyang, berapa orang? 10 orang. Harus yakin. Terus yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Pilihannya tadi itu ya. Kita lihat. Contoh yang ketiga sekarang yang tidak ada dalil nas untuk faur atau tarawih. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini. Kafaratul yamin idza hanasa fiha. Sekarang kafaratul yamin kalau dia melanggar sumpahnya, wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata si fulannya sunni salafi, ternyata sunni salafi, baik orangnya, terpaksa kita harus melanggar sumpah tadi itu, masuk ke rumah si fulan. Nah, itu kan bayar kafaratul yamin. Boleh tunda atau langsungan itu loh. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, wa fidyatul adza, atau fidyah bayar denda. Barakallahu fikum, atau bayar fidyah karena apa? Karena adanya gangguan. Biasanya gangguan ketika barakallahu fikum ihram atau yang semisalnya ya. Wa mahdhuratil ihram, dan juga perkara-perkara yang dilarang dalam ihram kemudian dia melanggar. Wa jami'u ma yalzam fiha, dan seluruh yang diwajibkan padanya. Hal yajibu an yubadira biha aw la, apakah wajib dia segera membayarnya ataukah tidak? Naqul huwa mabniyun 'ala ma dzakarna fin nadm. Maka dibangun di atas apa yang telah kami sebutkan dalam pantun, wal amru lil faur. Hukum asal perintah itu lil faur, dikerjakan langsung. Fal aslu annahu lil faur. Maka hukum asalnya bahwasanya apa? Perintah tersebut lil faur, untuk dikerjakan langsung. Karena masih ada panjang bawah itu sambungannya ya, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya sudah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.